Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka tadi dengan bacaan bismillah, maka waktunya yang sudah panjang pendek ini langsung saja kita masuk pada membaca surat Al-Ma'arij, karena berkah dari membaca Al-Quran ini tidak dihindari lagi bahwa itu ada keutamaan yang terkhusus. Monggo silakan Ibu Monggo yang Bu Endang, membaca kami ayat persilakan Bu Al-Quran. Endang. Monggo silakan langsung aja. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim musfiqun inna adaba rabbihim ghairu ma'mun وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Shadaqallahul Adzim. Terjemahan surat Al-Ma'arij ayat 26 sampai dengan 35. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu yang dimuliakan di dalam surga. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di mute mic-nya. Iya, ya. Ini Kak Kroso nge-mute sendiri itu. Terima kasih ya, Bu Kristina ya yang membacakan tadi. Ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan berkah dari Al-Quran itu merasap di dalam diri kita, karena berkah itu ada tambahan kebaikan atau kebaikan yang ada ditambah lagi. Ya, hanya Al-Quran. Jadi kalau kita haji yang ada berkahnya satu, ya Masjidil Haram ada berkahnya karena dia sholat di sana lipat gandanya 100.000 kali. Yang kedua air zam-zam, ya
Yang ketiga dulu kalau waktu Nabi masih hidup ya tubuh Nabi ada berkahnya. Semua yang ada dalam Nabi. Baiklah ya, ini sudah adalah kriteria-kriteria untuk menghilangkan atau menepis atau mengatasi sifat-sifat yang jelek pada manusia. Ya, manusia itu sifatnya jelek itu apa? Berkeluh kesah, kikir, ya. Kalau ditimpa sedikit saja kesulitan, sambat dengar woro. Kalau dapat rezeki, kikir, tidak mau berbagi dengan orang lain. Kemudian diterangkan kecuali itu waladina itu adalah merupakan sifat-sifat orang yang tidak termasuk ke dalam orang yang tercela. Itu yaitu minal insana khuliqa, ya, haluan, manusia itu diciptakan dalam sifat berkeluh kesah dan kikir. Itu tidak akan terjadi kalau mengikuti sholatnya ya dipelihara, memelihara kemaluan, takut pada Tuhannya, takut pada siksa rohnya, takut pada hari pembalasan dan seterusnya. Baiklah ya, nanti kita akan jabarkan pada waktunya ya, waktu kita mungkin kita sisakan waktu untuk mengajar tafsir atau menerangkan khusus tafsir. Sekarang kita langsung masuk aja, kita tentang sunnah fitrah, sunnahul fitrah ya. Fikih fikih sunnah. Monggo Pak Tomo tolong dibacakan ya. Pak Tomo dulu kita baca sunnahul fitrah. Monggo Pak. Sunnah fitrah. Allah telah memilihkan buat nabi-nabi alaihissalam itu sunnah dan menitahkan kita buat mengikuti mereka dalam hal-hal tersebut yang dijadikannya sebagai syiar atau perlambang dan sebagai ciri yang banyak dilakukan untuk mengenal para pengikut masing-masing dan memisahkan mereka dari golongan lain. Ya, itu yang dibaca Pak Tomo tadi di dalam Said Sabiq jilid 1. Kalau di dalam Pak Tomo bisa baca yang dalam Sahih Fikih Sunnah? Jilid berapa, Ustaz? Ya, Sunanul Fitrah ya. Itu jilid berapa? 1. Halaman 142. Ya, Ustaz. Agak berbeda sedikit. 142 ya. Ya. Sunnatul fitrah. Apakah yang dimaksud dengan sunnatul fitrah atau perkara-perkara fitrah? Dan apakah sunnatul fitrah itu? Sunnatul fitrah adalah hal-hal yang jika telah dilaksanakan, maka pelakunya dapat dikatakan sudah memenuhi fitrah yang telah ditetapkan Allah baginya. Yaitu fitrah di mana Allah menciptakan para hambanya di atas fitrah tersebut, mengumpulkan mereka di atas perkara itu, dan menganjurkan kepada mereka agar memiliki sifat-sifat paling sempurna dan penampilan yang mulia. Ya, terus? Ini adalah sunnah orang-orang terdahulu yang dilaksanakan oleh para nabi dan telah disepakati oleh semua syariat. Seolah-olah ini adalah perkara yang sudah difitrahkan di mana manusia diciptakan atasnya. Perkara-perkara fitrah ini berkaitan dengan kemaslahatan agama dan duniawi yang dapat diketahui melalui suatu penelitian, di antaranya memperbaiki penampilan dan membersihkan badan, baik secara umum maupun terperinci. Ya, jadi kalau sunnah fitrah itu sebenarnya nanti secara hukum fikihnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, kemudian yang anjuran, ya, yang sangat dianjurkan. Nanti ada beberapa macam, ya, untuk memperbaiki penampilan, misalnya laki-laki. Lalu laki-laki berjenggot menunjukkan kewibawaannya misalnya, ya, kelaki-lakiannya misalnya, ya, seperti itu. Atau misalnya kumis tidak terlalu dibiarkan melebar sampai menutupi mulut, dipotong yang rapi. Ini menunjukkan juga penampilan, kebersihan baik lahir, maupun nanti juga batinnya. Terus Pak, adapun sebagian perkara yang termasuk fitrah telah disebutkan dalam hadis berikut ini. 1. Hadis Abu Hurairah, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda yang artinya perkara fitrah itu ada 5. Berhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ya, fitrah yang termasuk ya sebenarnya harus kita lakukan ya. Maka ada nih di antaranya yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib seperti khitan. Khitan itu ada yang beberapa ulama menganggap itu sunnah, beberapa ulama yang menganggap wajib. Yang menganggap sunnah ya kalau memang bisa memperbaiki, membersihkan kencing-kencing yang tertinggal pada kulupnya itu orang yang tidak khitan ini, sehingga sholatnya jadi sah. Tapi sebagian yang mewajibkan karena itu bagaimanapun juga dijaga, maka najis itu selalu ada, maka hukumnya jadi wajib. Ya menurut Imam Syafi'i ya jadi wajib. Kalau itu memang sulit sekali dilakukan seperti khitan, mencukur bulu kemaluan ya. Ini minimal nanti 40 hari sekali ya. Ini dicukur. Ya tidak brewok begitu ya, tidak. Ini ternyata sunnah agama Islam itu mengatur ya. Kemudian mencukur kumis ya. Jadi memotong sebenarnya ya, memotong kumis itu bisa, mencukur kumis bersih bisa. Ya, mencukur kumis bersih sehingga tidak tersisa tinggal yang akarnya itu aja. Tahu memotong, merapikan. Itu juga termasuk sunnah ya. Memotong kuku, ya kuku yang terlalu panjang karena itu merupakan nanti bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang berada di bawah kuku ini kan banyak, dan mencabut bulu ketiak. Ya biasanya ketiak itu kalau terlalu lebat baunya tidak enak. Nah ini sunnahnya dicabut, tapi kalau dicabut sudah susah biasanya ya kemudian diobati atau apa, yang penting rontok begitu. Itu termasuk sunnah. Hadis yang nomor 2. Hadis nomor 2, hadis dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 10 perkara fitrah: memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung, memotong kuku, mencuci sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja. Iya, terus? Mus'ab, salah satu dari perawi hadis ini berkata, aku lupa yang ke-10, namun sepertinya berkumur-kumur. Iya. Kesimpulan? Kesimpulan dari kedua hadis tersebut bahwa perkara fitrah itu bukan hanya terbatas pada ke-10 perkara di atas, tetapi sebagian di antaranya yaitu berhitan, bersuci dengan air atau istinja, bersiwak, memotong kuku, memotong kumis, memelihara jenggot, istihadat, yaitu mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencuci al-barojim, yaitu tempat berkumpulnya kotoran seperti di lipatan kulit, sela-sela jari, belakang telinga, dan sejenisnya. Yang terakhir 10 berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi begitulah Islam mengaturnya, hanya hal-hal yang seperti itu diatur. Tidak ada agama yang sesempurna agama Islam yang mengaturnya hal-hal yang mungkin bagi orang tidak perlu. Bagaimana mencukur bulu kemaluan saja kok diatur, ya harus dicukur. Dan kalau Nabi mengatakan 40 hari paling tidak, ya dia dicukur. Jadi kalau lebih dari 40 hari itu ada yang menghukumi makruh, ya. Jadi tidak dicukur lebih dari 40 hari itu makruh, ya, karena sebenarnya nanti akan muncul kotoran-kotoran di sana, ya. Nah ini sekarang khitan yang pertama. Khitan adalah Khitan adalah masdar dari khotana, yaitu memotong. Khitan ialah memotong kulit yang menutupi kemaluan laki-laki dan memotong kulit yang ada di sebelah atas kemaluan perempuan. Nah, di sini nanti hanya akan terjadi perbedaan pendapat tentang khitan untuk wanita, ya. Mana yang dipotong wanita ini? Ya, ini yang muncul sedikit gitu. Kemudian ada, kalau orang lama itu ada yang mengatakan dikerik saja tidak sampai dipotong, ya. Ini, dan itu terjadi kalau masih kecil. Kalau sudah dewasa tidak. Hanya saja kalau kita perhatikan nanti di dalam hadis-hadis itu tentang khitan bagi wanita,
itu tidak ada yang satupun yang sahih, semuanya hadis tentang khitan bagi wanita itu adalah bermasalah. Tetapi kalau untuk laki-laki maka ada yang wajibkan, ada yang mensunahkan. Tidak ada yang menganggap itu boleh khitan atau tidak khitan, tidak ada. Terus Pak? Mengenai hukum khitan, ulama memiliki 3 pendapat. 1, wajib atas pria dan wanita. Yang kedua, dianjurkan bagi keduanya. Yang ketiga, wajib bagi pria dan dianjurkan bagi wanita. Nah, inilah fikih itu selalu seperti itu. Ya, karena kita lihat mungkin hadis-hadisnya, karena hadis yang menerangkan semuanya tidak ada yang derajatnya sahih, ya, itu maka kesimpulan wajib atas pria dan wanita, ya, karena ada alas-alasannya dari hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang mungkotik, hadis-hadis yang dhaif, ya. Ini ada anjuran untuk diperintahkan untuk khitan. Meskipun itu hadisnya itu tidak sahih, tapi tetap aja ulama mewajibkan khitan bagi wanita dan laki-laki dan wanita. Namun ada yang berpendapat dianjurkan saja. Yang lebih baik mereka khitan. Karena kalau untuk khususnya untuk laki-laki, yang ketiga itu laki-laki wajib. Karena nanti katakanlah kita kencing, maka di antara lipatan-lipatan itu akan menyimpan air kencing itu sehingga tidak bisa bersih dalam saat membersihkannya. Maka bagi laki-laki adalah wajib dan bagi mereka dianjurkan. Karena dengan wanita dikhitan itu akan menjaga kehormatan dia, ya, menjadi tidak jalang, ya. Wanita yang dikhitan itu wanitanya menjadi tidak jalang, ya, mudah dikendalikan, jadi hawa nafsunya itu tidak katakan melebihi daripada yang ada begitu. Terus Pak, Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni jilid 1 halaman 85, berhitan diwajibkan bagi kaum pria dan merupakan kehormatan atau dianjurkan bagi kaum wanita, bukan diwajibkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, jadi mayoritas ulama seperti itu karena apa? Dasarnya pijakannya hadis-hadisnya tidak kuat untuk wanita. Sedangkan untuk laki-laki itu ayat Qur'annya ada, ya. Nah, Al-Quran itulah yang nanti kita jadikan pijakan. Nanti kita lihat Al-Quran yang mana Al-Quran itu. Saya baca Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah sampai Qul Binas tidak ada perintah untuk berkhitan. Mari kita lihat di sini penjelasannya. Maka terus Pak. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu' jilid 1 halaman 301, madhab yang sahih yang telah dinaskan oleh Asy-Syafi'i dan telah diputuskan oleh jumhur ulama bahwa khitan itu wajib atas pria dan wanita. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan itu juga menurut ketetapan para ulama, bukan karena Al-Quran dan hadis tidak mencantumkan, hanya menurut pendapat ulama. Terus Pak. Penulis berkata, adapun khitan bagi anak laki-laki secara dohirnya hukumnya wajib berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Nah, inilah yang mewajibkan bahwa hukum untuk laki-laki itu wajib, alasannya seperti itu. Satu, karena khitan adalah milah ajaran Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi Ibrahim Khalil Ar-Rahman, kekasih yang maha pemurah, berkhitan setelah berumur 80 tahun. Iya, ya. Setelah 80 tahun, ya, ini Ibnu Qayyim mengatakan ini kasih di dalam Mensumuk dan seterusnya ini. Dan ini juga nanti di dalam kitab Fikih Sunnah Syekh Sabiq juga ada umur 80 tahun, di khitan-khitannya Nabi Ibrahim pakai kodum atau apa itu, ya. Itu semacam pedang atau pisau yang sangat tajam sekali karena umur 80 tahun baru khitan. Dan kita itu diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, ya berarti khitan itu kita diperintahkan. Karena Nabi Ibrahim itu adalah salah satu nabi yang menjalankan semua perintah Allah. Dan Nabi Muhammad itu disuruh mengikuti milahnya Ibrahim. Kita lihat Pak sebentar di dalam surat An-Nahl, surat nomor 16 ayatnya
ingat saya ayat yang ke-123, surat An-Nahl, surat nomor 16, ayatnya 123. Monggo Pak Tomo. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Iya, itulah dasarnya. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah khitan pada saat umur 80 tahun dan dilaksanakan khitan. Dan kita disuruh mengikuti milah Ibrahim, maka semua agama yang mengikuti agama Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah khitan. Maka sebenarnya Yahudi itu juga karena mengikuti milah Ibrahim ya khitan. Kristen itu ya, yang berNabi Isa itu khitan mestinya, tapi dia tidak khitan. Ya, mereka itu menyelisih. Jadi ini summa auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepada engkau wahai Rasulullah, anit tabi milata Ibrahim, hendaklah kamu mengikuti milahnya Ibrahim, agama yang disampaikan Ibrahim ya, hanifan yang lurus dan tidak syirik sama sekali. Yang kedua, Pak. Dua, riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang baru masuk Islam, buanglah darimu bulu-bulu kekafiran dan berkhitanlah. Ya, karena berkhitanlah. Dimut, Ustaz. Monggo yang ketiga. Yang ketiga, khitan merupakan syiar kaum muslimin dan yang membedakan mereka dari kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, khitan hukumnya wajib seperti syiar-syiar Islam lainnya. Ya. Jadi kita tidak boleh Islam itu nggak khitan. Maka dari itu orang yang mu'alaf biasanya yang ditakuti apa? Kemudian dia tidak mu'alaf, segera mu'alaf karena khawatir nanti dikhitan. Ya, kalau sudah mu'alaf nanti. Kemut, Ustaz. Soalnya, Ustaz. Kemute Ustaz. Kesenggol mungkin. Ya, sudah. Ya. Jadi khitan itu memang diperintahkan di dalam agama karena termasuk syiar Islam. Jadi orang mu'alaf itu yang paling ditakuti adalah khitan. Karena biasanya mereka jadi orang Islam setelah umur 50 ke atas itu atau 40 atau berapa itu suruh khitan, harus khitan masalahnya. Kalau nggak khitan maka dia tidak sah Islamnya. Itu disepakati para ulama ya. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga kesucian. Yang keempat, Pak, monggo. Yang keempat, khitan adalah memotong sesuatu dari badan, padahal memotong sesuatu dari badan adalah haram. Dan sesuatu yang haram tidak diperbolehkan kecuali dengan sesuatu yang wajib. Ini adalah mazhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Bahkan dalam hal ini Malik bersikap sangat keras sampai-sampai dia mengatakan, barang siapa yang tidak berkhitan maka ia tidak boleh menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya. Banyak ahli fikih menukil dari Malik bahwasanya berkhitan adalah sunnah, namun menurutnya meninggalkannya sunnah itu dosa. Ya, jadi ya sunnah tapi meninggalkan dosa ya wajib lah, gitu aja. Sampai kata Imam Malik itu syahadatnya tidak sah. Nah, kalau menjadi imam ya tidak boleh meskipun dia paling teliti membersihkan ya kemaluannya ini. Maka harus khitan dan maka khitan betul jadi wajib. Terus adapun bagi perempuan disyariatkan juga berkhitan. Rasulullah SAW bersabda, jika dua khitan bertemu maka wajib mandi. Dua khitan itu yaitu kulit yang dipotong dari kemaluan anak laki-laki dan kemaluan anak perempuan. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa anak perempuan juga berkhitan. Terus terdapat hadis-hadis yang mensinyalir tentang wajibnya berkhitan bagi anak perempuan, namun kesemuanya tidak terlepas dari permasalahan. Di antaranya ada hadis Ummu Atiyah bahwa ada seorang perempuan yang biasa mengkhitan di Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, janganlah habiskan, karena hal itu sangat
berharga bagi wanita dan sangat disukai oleh suami. Mohon maaf ya, kitanya wanita itu memotong klitoris. Klitorisnya itu dipotong. Jadi dipotong yang ujungnya yang keluar itu dipotong ya. Tapi kalau orang-orang Jawa itu jangan dipotong, dikerik saja sama pisau atau sama apa itu sehingga kotoran yang ada di situ akan hilang. Tapi di sini ada hadis yang menerangkan ada seorang yang sering Ummu Atiyah itu sering menghitan di Madinah itu dan mengatakan Rasulullah melarang ya, jangan kau habiskan, itu dihabiskan karena hal itu sangatlah berharga bagi wanita itu sendiri dan sangat disukai oleh suami ya. Karena itulah mungkin mohon maaf ini barangkali tempat kenikmatan yang ada pada wanita itu, maka jangan digitan gitu. Terus Pak, dalam riwayat lain, jika engkau ingin memotongnya, potonglah sedikit, tetapi jangan dihabiskan. Karena hal itu lebih menceriakan wajah dan lebih menyenangkan suami. Ya, itulah Pak. Hanya saja sayang kedua hadis itu gaib semua. Ya, tidak ada yang sahih. Ya, jadi kenapa yang muncul hadis-hadis seperti ini saya juga tidak tahu ya. Kenapa ada ya? Jika engkau ingin memotongnya, menghitan, makanya potonglah sedikit, tetapi jangan dihabiskan karena hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih menyenangkan suami. Jadi kalau tidak dipotong sedikit sekali aja tidak apa-apa. Karena disitulah tempat barangkali kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada wanita itu. Di ujung klitorisnya itulah. Ya, itu tidak boleh dipotong habis itu. Nah, dilarang. Terus Pak? Akan tetapi hadis-hadis ini sanadnya dhaif. Walaupun Al-Allamah Al-Albani mensahihkan dalam silsilah Al-Shahihah. Jadi kadang-kadang begini Pak, kadang hadis yang disahihkan oleh satu ulama lain itu tidak mensahihkan. Ya, kenapa? Karena ada beberapa sanad yang sanad itu menurut penelitian yang lebih teliti bahwa itu adalah lemah karena mungkin mungkar, mungkin mukotik, terputus sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Tapi ada yang menganggap nggak apa-apa, wong ini orang yang seperti ini boleh saja, dia kan juga jujur, juga bagus, ya, dia keturunan orang baik-baik, ya. Kadang-kadang seperti itu masalah penilaian. Hanya saja yang perlu diperhatikan kalau ada dua hadis, yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan, maka cenderung orang itu yang dipilih yang mendhaifkan. Kenapa jadi begitu? Karena kalau yang mensahihkan itu tidak tahu cacatnya, sedangkan yang mendhaifkan itu adalah ulama yang tahu cacatnya, sanadnya itu. Ya. Sebagaimana di pengajian katanya saya baca di dalam kitab pensahihan hadis itu, mustalah hadis itu, kalau ada di situ ada persidangan, di antara orang yang banyak, ada 1000 orang mengatakan orang itu baik, benar, jujur. Tapi ada orangnya 2 orang saja yang mengatakan enggak, dia penipu, pembohong. Maka si hakim harus menerima yang 2 itu. Karena apa? Yang 2 itu harus menunjukkan bohongnya di mana, penipunya di mana, ya, salahnya di mana, dan dia harus bisa menunjukkan. Oleh karena itulah kalau hadis itu dikatakan dhaif misalnya, orang yang mengatakan dhaifnya hadis itu harus menunjukkan di mana letak kedhaifan hadis itu. Ya, inilah pentingnya kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Akan pokoknya ikut-ikut saja. Orang lain mengatakan itu, kita ikut kadang mengatakan seperti itu. Tapi kita tidak mengerti hadis dhaif itu apa. Ingat, kembali lagi saya ingatkan, dhaif itu bukan Nabi yang dhaif. Nabi tidak bisa didhaifkan. Ya, yang dhaif itu sanadnya, riwayatnya itu, sanadnya ya, rangkaian periwayatan itu ada yang dhaif periwayatnya, maka hadisnya disebut hadis dhaif. Jadi bukan nabinya yang dhaif, tapi periwayatnya. Yang dhaif kemungkinan terjadi kesalahan. Ya, periwayatan itu, ya, begitulah saking telitinya di dalam agama ini, jangan sampai ada kesalahan. Terus Pak, jika demikian halnya, maka boleh dikatakan bahwa berhitan itu wajib atas wanita walaupun hadis-hadisnya dhaif seperti halnya laki-laki. Karena pada asalnya laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dalam hukum. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Namun tidak ada dalil yang membedakan di sini. Inilah kesempatan
pendapat ahli fikih ya. Ahli fikih tidak apa-apa, akhirnya menganggap bahwa itu akhirnya wajib ya. Kalau sudah diwajibkan ini membingungkan orang ya. Ahli khitan wanita itu yang bagaimana, umur berapa harus dikhitan? Karena kalau laki-laki itu dikhitan itu kalau sudah kalau umur 7 hari misalnya dari lahirnya boleh dikhitan, atau 7 tahun, atau biasanya orang menjelang tamat SD gitu baru khitan sambil nanggap wayang. Itu biasanya seperti itu. Atau kalau orang mualaf umur 40 tahun itu ya dikhitan. Tapi kalau wajib wanita wajib dikhitan, masa umur 40 tahun dikhitan ya. Ini sebenarnya penghitannya apa, bagaimana ya, dan akan menyulitkan dalam agama. Jadi kalau sudah hadisnya dhaif ya sudah, kita berhenti aja ya, tidak perlu kita mewajibkan sesuatu yang tidak dasarnya dari agama, cuma dari kesimpulan kita sendiri. Namun, monggo Pak. Namun ada yang berpendapat lain bahwa berkhitan itu dianjurkan bagi wanita, bukan suatu kewajiban. Aspek perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa khitan bagi kaum laki-laki memiliki maslahat yang berhubungan dengan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu toharoh atau suci. Apabila kulit yang masih tersisa, maka air seni terkumpul padanya. Terus, adapun berkenaan dengan kaum wanita, faidah yang dapat diambil adalah untuk mengurangi syahwatnya. Ini untuk mengejar keutamaan dan bukan untuk menghilangkan kotoran. Ya, jadi supaya nggak jalan gitulah ya. Nanti kalau wanita itu hiperseks ya, kadang-kadang dilayani satu laki-laki itu kurang. Itu kan dalam cerita-cerita gitu, YouTube barang ada. Nggak cukup nih satu orang, 2 orang, bahkan banyak orang itu ya, dia tidak cukup itu karena itulah dikhitan ya. Jadi sebagian ulama menganggap seperti itu. Maka penulis berkata, khitan bagi kaum wanita hukumnya antara istihbab atau sunnah dan wajib. Disebutkan dari Nabi SAW, khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kehormatan bagi kaum wanita. Akan tetapi sanadnya dhaif. Ya, seandainya sahih maka akan menjadi, kata penulis, dalam perselisihan. Wallahu a'lam. Ya gitu. Jadi karena sudah ditetapkan dhaif ya sudah ya. Kita ibu-ibu tidak usah bingung mau mencari dokter, mau khitan sekarang supaya afdal Islamnya, tidak usah ya. Sudah. Ya, tapi kalau ingin mendapat keutamaan saja, yang mungkin hiperseks barangkali ini, mau khitan aja supaya sudah bisa mengurangi apa namanya daya kehiperannya itu ya, seperti itu ya, untuk menjaga kehormatan saja, karena hukumnya antar istihab ya atau sunnah dan wajib. Bagi mereka yang nanti akhirnya melanggar hukum Allah ya akhirnya wajib jadinya. Kalau mereka yang biasa-biasa itu sunat kalau menurut pendapat ini. Tapi sanadnya hadis yang disebut itu adalah dhaif. Maka karena dhaif nggak bisa dijadikan sandaran. Baik, sampai di sini Pak Alwi, monggo silakan sudah masuk. Matur nuwun sangat.